Pernah bertanya-tanya nggak apa sih rahasianya buat dapet akreditasi unggul dari Lamemba? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas dokumen resminya, supaya kita sama-sama paham apa aja yang diperlukan buat mencapai standar paling tinggi ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Perlu dicatat, semua yang kita bahas ini sumbernya langsung dari dokumen resmi Lamemba. Jadi informasinya sudah pasti valid dan bisa dipegang. Ini dia nih roadmap kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, terus kita selami filosofinya, bedah kriteria-kriterianya, lihat gimana prosesnya, dan akhirnya kita simpulkan apa sih sebetulnya arti unggul itu. Oke, bagian pertama. Biar kita semua satu frekuensi, kita perlu tahu dulu nih akreditasi unggul dari Lamemba itu sebetulnya apa sih? Jadi gini, Lamemba itu singkatan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Tugasnya yang mengevaluasi mutu prodi-prodi di rumpun EMBA. Tujuannya juga jelas banget, biar kualitasnya makin oke dan reputasinya makin kuat. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga di level internasional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Ini soal mindset. Ternyata untuk bisa dapat status unggul, Lamemba itu menuntut adanya perubahan cara berpikir yang cukup mendasar. Lihat deh perbedaannya. Kalau dulu akreditasi itu mungkin lebih ke soal pemenuhan aja ya, semacam checklist yang penting semua tercentang. Tapi cara unggul ini beda. Fokusnya sekarang adalah kinerja atau performance. Jadi bukan cuma memenuhi standar minimum, tapi Anda harus bisa membuktikan kalau program Anda itu secara konsisten melampaui standar itu. Dan kutipan ini, wah, ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya, kualitas unggul itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba atau kebetulan. Harus by design, direncanakan, terstruktur. Jadi setiap hasil bagus yang didapat itu harus bisa dilacak balik. Oh, ini karena sistem kita yang memang dirancang untuk itu. Oke, jadi kalau filosofinya adalah kinerja, lalu apa aja dong yang dinilai? Nah, semuanya itu terbagi dalam 7 pilar kualitas. Betul, ada 7. Dan angka 7 ini penting banget untuk diingat, karena inilah kerangka yang dipakai buat menilai keunggulan sebuah prodi secara menyeluruh. Dan kalau kita lihat daftarnya, ketujuh kriteria ini benar-benar mencakup semua aspek ya. Mulai dari yang paling strategis kayak visi, misi, sampai ke hal-hal operasional. Gimana cara ngelola mahasiswa dan dosen, gimana keuangannya, kurikulumnya, bahkan sampai kontribusi nyatanya ke masyarakat lewat penelitian dan pengabdian. Nah, ini bagian yang paling seru menurut saya. Coba perhatikan pembagiannya. Dari total 58 indikator, hampir setengahnya, yaitu 29, itu fokusnya ke output dan outcome, alias hasil dan dampak. Sementara yang ngomongin input atau sumber daya, cuma 9. Artinya apa? Ini jelas banget. Lemba itu jauh lebih peduli dengan apa yang Anda hasilkan, bukan cuma apa yang Anda miliki. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh ya. Kriteria nomor 1, orientasi strategis. Jadi, asesor itu nggak cuma bakal nanya, ada nggak dokumen visi misinya? Bukan, mereka akan cari bukti nyata. Bukti yang valid dan bisa ditelusuri, yang menunjukkan kalau visi misi itu beneran dijalankan dan ada hasilnya. Oke, kita udah paham nih apa yang dinilai. Sekarang pertanyaannya adalah gimana prosesnya? Yuk kita lihat. Prosesnya itu ada 4 langkah utama, jelas banget alurnya. Pertama, pengajuan dokumen lewat sistem online. Kedua, dokumen itu dicek dulu sama asesor, cukup atau enggak. Kalau oke, lanjut ke langkah ketiga, yaitu kunjungan lapangan buat verifikasi langsung. Dan terakhir yang keempat, barulah majelis akreditasi ngasih keputusan final. Satu hal penting yang perlu dicatat juga, seluruh proses ini basisnya adalah peer review. Maksudnya apa? Artinya, yang menilai program studi Anda itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah sesama pakar, sesama akademisi, atau praktisi di bidang EMBA yang benar-benar paham konteksnya. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Yuk kita tarik benang merahnya. Jadi apa sih sebenarnya inti dari standar unggul versi Lamemba ini? Ini dia, semacam checklistnya. Kalau mau unggul, Anda harus bisa buktikan kalau prodi Anda itu melampaui standar nasional. Fokusnya harus ke hasil, bukan cuma input. Sistemnya harus terencana, bukan dadakan. Harus ada budaya untuk terus jadi lebih baik. Dan yang paling krusial, semua klaim harus ada buktinya. Bukti yang kuat dan bisa diverifikasi. Jadi, pada akhirnya, status unggul itu lebih dari sekedar peringkat di atas kertas. Ini adalah sebuah pengakuan.
pengakuan resmi bahwa sebuah prodi itu punya komitmen yang luar biasa terhadap kualitas, kinerja, dan dampak yang berkelanjutan. Jadi pertanyaannya sekarang bergeser, bukan lagi apakah sumber daya kita cukup, tapi pertanyaannya menjadi apakah program studi kita siap untuk membuktikan kinerjanya? Nah, inilah pergeseran pola pikir yang sesungguhnya untuk bisa meraih predikat unggul.